Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darren Sevik, NRP 12202172. Jadi di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas sistem operasi saya. Tugasnya itu sebenarnya saya adalah seorang petugas lab komputer yang mengelola berkas-berkas laporan praktikum mahasiswa. Setiap minggu saya menerima banyak file laporan dari berbagai kelas. Intinya, kita disuruh membuat sistem penyimpanan sederhana menggunakan perintah terminal supaya tertata dengan baik si folder dan file-filenya. Untuk soalnya ada 11 dari mulai bikin folder menggunakan mkdir nanti ya. Terus dalam folder kelas A bikin filenya. Terus ada nyalin juga, ada remove juga, ada rename. Terus ada bikin file lagi di arsip, terus hapus. Ada hapus juga menggunakan remove. Ini hapus file di folder A, ini hapus folder A, terus nyalin lagi menggunakan cp atau cp, terus nampilin menggunakan ls. Terus terakhir pilih salah satu file, ubah hak akses file menggunakan change mode atau sebagainya buat kesimpulan pada masing-masing hak akses. Oke, kita buat uh, jadi barusan saya udah buat ya code-nya gitu dari mulai nggak bisa ditunjukin lagi dari mulai atas ya. Kenapa ada remove strip rf lab komputer? Jadi sebelumnya pada malam itu saya latihan bikin folder dan segala macam dan masih ada. Nah, saya menghapus, nge-remove gitu seluruh folder dan beserta isinya menggunakan code rm strip rf lab komputer. Terus saya cek lagi menggunakan ls, direktori saya cuman ada folder 1, folder 2, dan my folder bekas pertemuan minggu lalu. Nah, untuk tugasnya dimulai dari membuat folder lab komputer itu menggunakan mkdir lab komputer, terus masuk ke folder lab komputer menggunakan cd lab komputer. Setelah itu membuat tiga folder, tiga subfolder, kelas A, kelas B, arsip menggunakan mkdir lagi. Terus masuk ke folder A menggunakan cd kelas A dan tambahkan file laporan 1, laporan 2, laporan 3 menggunakan touch. Itu file kosong ya. Terus back menggunakan perintah cd titik double titik. Terus tambahkan atau bukan tambahkan. Tadi si soalnya itu kan minta salin seluruh file yang ada di folder A ke kelas B itu menggunakan cp kelas A slash bintang. Maksud slash bintang di sini seluruh file yang ada di folder A itu di cp disalin ke kelas B. Terus perintah selanjutnya ada menghapus file laporan 3. Bukan, pindahkan laporan 3 ke folder arsip di kelas A. Itu perintahnya menggunakan mv atau move folder kelas A buka slash filenya laporan 3 terus dipindahkan ke arsip slash gitu. Itu kodenya. Terus ada pemindahan juga yang bukan pemindahan, ada rename itu menggunakan move juga. Untuk kodenya mv kelas underscore b slash laporan 2 di rename menjadi kelas b slash laporan fix text, itu filenya. Terus ada perintah juga menambahkan arsip catatan dengan catatannya itu laporan hasil praktikum minggu pertama. Untuk perintahnya itu menggunakan echo atau echo itu untuk membuat isi dalam file tersebut itu catatan. Terus ada perintah untuk nge-remove file laporan 1 di folder A itu menggunakan rm kelas A slash laporan 1 txt rm nya remove ya teman-teman. Terus apakah setuju atau tidak gitu, terus saya yes kan y dan otomatis sudah kehapus gitu ya. Nah di sini saya langsung rmdir rmdir kelas A. Jadi rmdir ini buat ngehapus folder kelas A, cuman di situ gagal. Gagal, terus saya cek lagi ya di folder lab komputer menggunakan ls, ternyata masih ada folder kelas A
dan saya masuk ke folder kelas A menggunakan cd kelas A dan ngecek apakah masih ada file atau tidak. Itu menggunakan ls. Ternyata masih ada laporan 2 ada file laporan 2 di eh, folder kelas A. Terus saya ya udah ngehapus gitu, nge-remove di folder kelas A laporan 2. Ternyata salah, bukan seperti itu caranya. Harus back dulu folder folder lab komputer baru bisa nge-remove laporan 2 gitu. Sebenarnya ada ada perintah yang langsung nge-remove semua isinya gitu. Kayak misal kayak rm min r gitu. Min r kelas A slash bintang. Nah, itu kayak nge-remove semua file yang ada di folder A gitu. Nah, ini terus ada remove regular empty file, saya yes kan, itu berarti setuju untuk ngehapus file yang ada di folder kelas A. Nah, setelah itu baru bisa ngehapus folder A karena sudah benar-benar kosong gitu. Menggunakan rm dir kelas A. Patokannya di rm dir itu untuk perintahnya. Terus saya cek lagi di folder lab komputer menggunakan ls dan hasilnya ada 2 folder aja, itu arsip sama kelas B. Setelah itu eh, perintahnya tuh nyalin seluruh file yang ada di folder kelas B ke arsip. Nah, seperti yang saya bilang tadi untuk menyalin itu pakai cp. Strip R itu recursive, jadi file, semua di folder B beserta isinya itu disalin ke arsip gitu. Dan jangan lupa bintangnya. Saya yeskan itu override arsip laporan 3 txt yes. Terus saya di nomor berapa 11 tadi tampilkan seluruh isi yang ada di folder lab komputer. Nah, untuk isinya ada di bawah itu yang ada di folder lab komputer, subfoldernya ada arsip kelas B. Di folder arsip ada file catatan laporan 1, laporan 3, dan laporan fix karena habis disalin tadi dari kelas B, dan dari folder kelas B ada file laporan 1, laporan 3, dan laporan fix. Terus perintah terakhir itu ngubah hak akses ya. Pertama-tama saya ngecek dulu hak akses awal gitu ya menggunakan ls strip l arsip slash catatan. Jadi file catatan yang saya akan ubah hak aksesnya gitu. Terus seperti yang kita lihat ada strip rw rr. Berarti itu cuman bisa read write read jadi cuman bisa lihat sama nulis aja. Terus saya menambahkan eksekusi itu menggunakan change mode a plus x, artinya a to all ditambah x eksekusi di folder arsip file catatan. Setelah saya tambahkan, saya cek lagi menggunakan ls strip l. Nah, sudah tertambahkan rwxr, berarti kita bisa read, write, sama eksekusi gitu. Jadi siapapun boleh eksekusi dengan kode yang tadi change mode a plus x gitu. Terus saya juga merubah hak akses lagi setelah itu menggunakan chmod 600 arsip slash catatan. Jadi saya merubah hak aksesnya menggunakan change mode 600, bukan 600 ya teman-teman. Jadi 600 tuh yang 6-nya itu buat user, yang kosong di tengah, yang kedua itu buat grup, dan 0 itu buat other. Dan kita kenapa bisa dapat 6? Karena di Linux itu punya nilai. Yang pertama ada read, nilainya itu 4, write itu 2. Jadi 4 tambah 2 yaitu 6. Jadi untuk menambahkan mengubah hak akses untuk bisa ngeread aja sama nulis aja itu pakai 600. Dan kita lihat lagi hasilnya yaitu menggunakan ls strip l arsip slash catatan. Nah, sudah terlihat hanya bisa read write doang, soalnya strip rw gitu, strip one root root gitu. Nah, itu saja mungkin. Jadi untuk kesimpulan, dua akses yang saya tambahkan, yang saya ubah sorry sebelumnya, perbedaannya untuk change mode a plus x itu menambahkan izin eksekusi untuk
suruh atau siapapun yang mengakses file ini. Terus yang kedua ada change mode 600. Saya mengubah hak akses supaya hanya bisa nge-read sama nge-write doang, nulis baca doang gitu. Jadi itu perbedaannya, mungkin cukup sekian dari saya, semoga jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.